Jadi menarik ya. Jadi buku ini justru sebagai sebuah pesan dan pembelaan terhadap orang-orang yang kalah, mengingat itu. Nah, kalau begitu saya akan bergeser ke Mbak Rino, karena Mbak Rino ini sebagai seorang pejuang hak asasi manusia pada titik tolak orang-orang yang kalah tadi. Mbak Rino kan banyak menstudi tentang Holocaust ya, penghancuran terhadap orang-orang yang dikalahkan ya di dalam sejarah dunia maupun juga termasuk di Indonesia. Nah, pertanyaan saya begini Mbak Rino, ini kalau dibaca dari bukunya Romo Bas kan menarik. Ini seluruhnya bicara tentang sejarah pembentukan identitas, mau personal, komunitas, wilayah ataupun bangsa. Pertanyaan saya ke Mbak Rino, apakah di dalam setiap sejarah pembentukan identitas, mau personal, mau komunitas atau bangsa, itu selalu disertai oleh kekerasan, penaklukan, dan ada yang dikalahkan. Ini bagaimana ini Mbak Rino memandang hal ini? Apakah memang demikian? Dan dari pertarungan itu, dan apakah sebuah identitas itu memang kemudian tumbuh, lahir, terbentuk justru persis karena ada pertarungan, ada kekerasan? Gimana itu Mbak Rino? Terima kasih Pak Yuyut, terima kasih Pak Riflo sudah mengundang saya di sini. Terima kasih Romo Baskoro sudah menulis buku yang bagus banget ini. Saya kira semua harus membaca ya bukunya. Selamat sore Ibu Bapak semua yang hadir di sini maupun yang ada di online kalau ada. Ini sebenarnya pertanyaannya bagus, tapi ada yang saya tidak bisa menjawab, ada yang bisa saya jawab. Kalau pembentukan identitas pribadi mungkin saya tidak bisa menjawab karena mungkin itu keahliannya seorang psikolog ya. Saya tidak banyak berkutat pada pembentukan identitas pribadi. Tetapi saya meneliti 3 buah kasus genosida. Yang pertama adalah genosida di Rwanda. Itu saya teliti sekitar tahun 2002 sampai 2003. Kemudian saya meneliti kasus genosida Jerman, Holocaust sebagai disertasi saya, dan sesudah membandingkan dengan genosida di bekas negara Yugoslavia ya. Dari genosida Holocaust, genosida Yahudi ya, itu memang terlihat sekali bagaimana negara Jerman akan membangun kembali identitas kebangsaannya sebagai bangsa yang kalah perang ya. Jadi ketika Perang Dunia Pertama mereka menjadi bangsa yang kalah perang. Lalu dengan berbagai macam provokasi untuk menaikkan kekuatan moral ya atau mental bangsanya, maka mereka mempropagandakan bahwa Jerman itu akan menjadi besar ya, itu jadi merebuild identitas kebangsaannya akan menjadi besar apabila dibangun berdasarkan darah Arya ya. Jadi mereka lalu mempunyai program planning untuk melakukan Aryanisasi di Jerman dan menundukkan negara-negara sekitarnya untuk kemudian diaryanisasi juga. Nah, yang non Arya dalam hari ini adalah Yahudi, kemudian orang-orang Roma dan orang-orang non Arya semuanya itu dihabisi ya. Jadi itu yang disebut genosida, itu adalah pembasmian manusia. Dengan membasmi manusianya, maka semua tata cara hidup Yahudi itu hilang dari muka bumi ini ya. Nah, proses rebuilding dari sebuah bangsa yang saya lihat di Jerman waktu itu dengan kasus Holocaust ini adalah yang saya sebut sebagai gardening state. Jadi ini pohonnya ini adalah pohon Arya. Jadi ketika ada benalu-benalu atau ada pohon-pohon lain yang bukan Arya, itu harus di garden, harus dipotongin semua. Yang termasuk di situ adalah orang Yahudi. Planning dari rebuilding
Jerman waktu itu adalah homogenisasi identitas. Ya, jadi tidak semua pembangunan identitas manusia itu meng-acknowledge atau mengakui keberagaman. Ya. Kalau kita melihat mungkin rapat nasional BPUPKI atau PPKI ya bangsa kita dulu, menurut saya itu sudah belum maju. Karena mereka meng-acknowledge bahwa Indonesia itu negara yang diverse ya, diversity. Makanya kita punya Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai salah satu acknowledgement dari identitas-identitas lokal yang lalu di-branded menjadi sebuah identitas besar, menjadi identitas Indonesia. Jadi Indonesia ini tidak dibangun oleh orang Jawa saja ya, tidak dibangun oleh orang-orang Sumatera saja, tapi oleh identitas-identitas lokal yang diakui oleh founding parents kita sebagai kontributor dari pembangunan identitas itu. Lalu mungkin kalau mau melihat contoh yang lain di genosida Rwanda itu juga ketika dua identitas besar mengakar pada sebuah kebangsaan, yang satu Tutsi, yang satu Hutu, lalu ada politik identitas yang mengatakan bahwa kalau nanti yang memimpin kita adalah orang Tutsi yang notabene adalah minoritas, nanti kita akan tersingkir sebagai orang mayoritas itu. Maka orang Tutsi yang minoritas itu tetapi punya intelektual lebih tinggi dari orang Hutu, dia habisi semua. Dalam waktu 3 bulan itu orang-orang Hutu sudah menghabisi 800.000 orang Tutsi ya. Begitu juga rebuilding identitas negara bekas Yugoslavia. Negara itu dihancurkan oleh konflik lokal setelah runtuhnya Yugoslavia. Lalu ada rivalitas identitas ya. Kemudian di tingkat lokal itu sudah ada class identity. Mana yang Bosniak yang agamanya Islam, kemudian mempunyai kultur Bosniak, kemudian juga orang-orang Kristen Bosnia gitu. Jadi itu sebenarnya satu saudara. Tetapi ada propaganda bahwa Yugoslavia itu harus didiami oleh kelompok Kristen Bosnia gitu ya. Jadi propaganda untuk menghabisi orang-orang Islam yang biasa disebut Bosniak itu benar-benar penghancurannya luar biasa ya, disertai dengan tidak hanya penghancuran fisik, pembunuhan, tapi juga perkosaan dan penghamilan paksa ya. Jadi memang rebuilding sebuah bangsa itu dari kehancuran, dari konflik atau dari kalahan perang ya, itu memang sangat pahit ya, itu membutuhkan banyak korban kalau dari catatan saya. Tetapi ada juga pembentukan sebuah kebangsaan yang seperti Afrika Selatan itu juga tidak harus dengan genosida, tetapi tetap dengan perjuangan juga yang berdarah-darah. Mereka merebuild kebangsaannya, identitas kebangsaannya dari sebuah negara apartheid menjadi negara diverse yang bisa ditinggali dan aman untuk menghidupi dan dihidupi oleh siapa saja. Itu saya kira. Kalau kita kembali kepada tokoh yang ditonjolkan oleh Romo Baskoro, Steve McCloud ini, Bapak Ibu bisa melihat di bab 13. Cukup panjang Romo Baskoro bercerita tentang tokoh Indian ini. Kalau kita belajar dari Awan Merah ini ya, dia kan sebagai komunitas Indian yang lalu ditaklukkan oleh ras kulit putih ya, ada era penaklukan. Dan penaklukan yang kedua adalah dia dipaksa menjadi bangsa dan negara Amerika ya. Nah, pertanyaan saya Mbak Rinu, apakah penaklukan komunitas untuk menjadi bangsa dan negara memungkinkan pihak yang kalah ini bisa setara dengan pihak yang menang? Secara umum saja, tetapi dalam contoh ini Romo Baskoro mengatakan sesungguhnya pihak yang kalah masih tetap kalah, terhegemonik ya. Tetapi saya ingin tahu secara keseluruhan. Lalu kalau kita bicara tentang keadilan,
bagaimana menempatkan keadilan dalam relasi antara penakluk dan yang ditaklukkan. Karena kalau kita belajar ke sejarah Indonesia, bukankah pembentukan keindonesiaan itu juga ada kekerasan ya, Mo ya? Ada kekerasan ya. Dan kekerasan itu bersembunyi sampai sekarang. Nah, bagaimana Mbak Rino melihat itu ke diri kita yang Indonesia juga? Karena buku ini saya kira menginspirasi ke arah pemikiran kita ke sana. Menarik ya sebenarnya kalau kita melihat pembentukan identitas dan orang-orang yang kalah lalu terpinggirkan ya. Terutama kalau kita melihat bagaimana orang-orang Indian American ya, saya dulu juga pernah sekolah di sana, tetanggaan sama Romo Baskoro, tapi mungkin saya lebih belakangan ya sekolahnya. Itu jadi penaklukan sebuah komunitas dengan identitas tertentu itu bukan tanpa planning ya. Jadi itu semua tanpa planning dan sistematis gitu. Kalau kita melihat Indian American itu begitu mereka dikalahkan, dicerabut dari area-areanya di mana itu diklaim sebagai area mereka, kan itu suku Sioux punya sendiri, kemudian Cheyenne punya sendiri ya di daerah-daerah tertentu itu ya. Nah itu mereka dihancurkan dengan yang pertama adalah mengambil orang-orang mudanya dan mengkulit putihkan ya, mengkulit putihkan itu mereka mengambil anak-anak Indian laki-laki untuk dimasukkan ke sebuah asrama, dikristenkan dan diberi nama kulit putih ya. Jadi namanya misalnya Awan Merah itu dia pasti juga punya nama Kristen, entah Matthew atau Ronald atau apa gitu. Dan itu dilakukan kepada suku Indian American dengan sistematis, yaitu sistematisnya seperti itu. Kemudian mereka tidak boleh menikah dengan orang-orang kecuali dari golongannya, sehingga tidak terjadi percampuran ya, tidak terjadi blended blood gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mereka dimasukkan ke daerah konservasi. Daerah konservasi itu adalah daerah penundukannya itu ya. Ketika dia dimasukkan ke konservasi itu sebenarnya adalah itu penjara orang hidup gitu ya. Dan dia tidak ada jeruji-jerujinya, tapi mereka tidak boleh keluar dari daerah itu. Sampai hari ini Indian American itu masih tinggal di konservasi. Lalu yang kedua, sistematiknya juga adalah bagaimana bangsa Amerika itu membranding orang Indian American. Ya, misalnya gini, hati-hati dengan pintumu ya. Nanti malam kalau ada Indian American lewat, nanti dia bisa masuk rumahmu dan kamu kecurian gitu ya. Begitu juga dengan orang-orang indigenous people di Australia. Itu juga punya branding tertentu. Misalnya mereka tukang mabok, mereka tidak responsibel, tidak bisa diajak berbisnis seperti itu ya. Jadi ada label-label tertentu yang dilekatkan pada mereka. Itu adalah identitas komunal mereka dalam pandangan orang di luar konservasi gitu ya. Dan mereka tidak menguasai media. Dalam situasi seperti itu menurut saya tidak akan mereka menang. Karena mereka tidak bisa confronting label-label yang sudah diberikan oleh para penindasnya ya, karena mereka tidak menguasai media itu. Kemudian juga mereka tidak bisa keluar dari konservasi untuk merging atau untuk berbaur dengan orang lain, sehingga orang di luar konservasi itu tidak tahu siapa dia, alangkah baik hatinya dia, alangkah responsibelnya dia, alangkah mulia hatinya, itu tidak ada yang tahu karena mereka ada di dalam konservasi itu. Dengan situasi seperti itu, mereka tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini gitu ya.
Nah, bagaimana jalan keadilannya tadi, karena Mbak Yuyu tanya keadilan antara penindas dan yang ditindas itu bagaimana? Persis buku ini sebenarnya menggunakan sense of justice dalam melihat itu. Jadi himbauan bagi penulis sejarah ya. Saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh seorang filsuf bernama Sigmund Bauman. Dia mengatakan bahwa sejarah itu kalau ditulis tanpa rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, itu hanya akan menjadi rentetan peristiwa-peristiwa yang tanpa makna. Jadi ya, nanti orang akan tahu, oh tanggal sekian ada pembunuhan ini, tanggal segitu ada ini, tapi mereka tidak bisa memaknai itu karena tidak bisa melihat mana yang tidak adil, mana yang adil dari sebuah fenomena sejarah. Jadi menurut saya penting sekali memasukkan, menginduksi sense of justice dan sense of humanity dalam setiap narasi sejarah atau narasi pembentukan kebangsaan sebuah bangsa. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rino. Sekarang saya ingin lemparkan ke bapak-bapak dan ibu supaya ada tanya jawab atau tanggapan. Yang menarik poinnya adalah bahwa sejarah ditulis memerlukan sense of justice, dan sense of justice dari Romo Baskoro adalah tentang membela orang yang terkalahkan atau di pihak yang kalah. Saya kira itu intinya ya. Silakan dari bapak ibu kalau ada yang mau menanggapi. Pak Larto mau menanggapi, silakan Pak Larto. Sebetulnya pertanyaan dari moderator, apakah ada satu contoh dalam dunia ini dalam sejarah terjadinya pembentukan identitas itu tanpa kekerasan yang dilakukan oleh pemenang? Sebab dari berbagai negara pengalamannya adalah selalu dengan kekerasan sebagai tidak lanjut, karena dengan kekerasan itulah akan terbentuk identitas apakah Jerman dan Nazi. Sehingga berlaku pepatah lama, kalau mau damai siapkan perang. Masalahnya itulah ternyata berlangsung sampai hari ini. Kan juga terima kasih, saya ada kritik yang menarik. Kok belum terjawab dari Juara narasumber. Oke, nanti akan ditanggapi oleh narasumber ya, pernyataan dari Pak Larto tadi. Jadi pembentukan kita selalu dengan kekerasan, tolong ditanggapi. Satu lagi ya. Silakan. Udah malu dia kalau ibunya nanya. Romo, mbak-mbak yang saya hormati, terima kasih. Saya bersyukur kesempatan ini ada. Buat saya, pembahasan perspektif yang dimunculkan ini kok berat banget ya. Kayak karena orang filsafat semua ya Pak ya. Ya ampun, ini berat banget begitu flyer undangannya keluar, eona tuh di halaman berapa. Saya baca buku ini baru sampai halaman 100 sekian. Dari awal buat saya buku ini storytellingnya Romo Baskoro. Buat semua orang yang ingin belajar sejarah lewat lintasan-lintasan pengalamannya Romo Baskoro, sekaligus sebagai seorang pendidik sejarah yang bisa menghadirkan dokumentasi yang kredibel. Jadi Mbak Ruth, permohonan saya ke Romo Baskoro yang hidup di rumah, di dunia, di keluarga yang sangat kaya raya, Jesuit itu. Romo, buku ini sebagai sumber yang kredibel, bahwa ini sehingga bisa diakses oleh Pio. Itu aja Romo. Mbak, saya cerita Bapak Ibu, waktu Ukraina diinvasi oleh Rusia, Pio ini bilang ke saya, Ibu, konstitusinya Ukraina itu memasukkan bahwa Ukraina harus masuk menjadi anggota NATO. Itu ada dalam konstitusi Ukraina. Saya tanya, Pio kamu tahu dari mana? Dari YouTube. Nah,
Jadi saya cuma dibilang saya nggak pernah ngomong begitu. Jadi Ukraina harus masuk dalam NATO, itu ada di konstitusi mereka, Ibu. Nggak cuma sekedar janji kampanyenya politisi. Jadi maksud saya Romo, buku Romo ini buat saya storytelling. Ya, saya terima kasih Mbak. Saya diajak untuk untuk merevisit buku ini dari perspektif pembentukan suatu bangsa lewat proses kekalahan. Bagaimana identitas kekalahan itu bisa disembunyikan atau kita harus fair terhadap identitas itu. Romo, buku ini sebisa mungkin dengan kekayaan resources Romo, bawa itu supaya bisa diakses oleh Pio Romo. Itu saja pesan saya. Kalau saya bisa begging kongregasi Romo, karena buat saya buku ini sangat kredibel. Kredibel kan Romo? Romo bisa mempertanggungjawabkan ini kan? Kayaknya nanti sejarah pembentukan identitas untuk remaja perlu ditulis gitu. Karena Mbak Ruth, Pio mana tahu reformasi. Iya, betul. Iya kan? Ya. Dan pemilu kemarin pemilih kita yang terbanyak demokrasinya, ya kan Pak? Saya Pak Soeharto, saya masih langganan Kompas sampai sekarang. Tapi Pio mana mau baca koran di rumah. Dan suatu saat Mbak, Kompas yang saya bawa ke Indomaret, nggak sengaja saya bawa ke Indomaret, kasir Indomaret itu bilang, "Ibu, emang koran masih ada ya Bu?" Romo kalau bisa, Romo buat saya ini saya serius, I'm begging you, bahwa buku ini Romo hingga bisa diakses oleh Pio dan sejawatnya. Mungkin bisa lewat media YouTube, bisa lewat bentuk yang dibahas oleh Mbak Ruth dan Mbak Anna Rino, itu sangat valid. Dan itu perspektif yang buat saya, waduh, abot banget kalau buat saya dalam arti. Tapi sepanjang saya menikmati buku ini buku adalah storytelling mengenai sejarah Indonesia. Gitu. Dan ini alangkah baik kalau generasi muda bisa mengetahui ini. Itu aja sih Mbak, sambat saya seorang ibu yang tontonan YouTube anaknya tuh nggak habis-habisnya gitu loh. Makanya bahwa ini storytelling, tapi kalau kita maknai penuh dengan konsep yang mendalam. Sebetulnya kan itu. Betul. Silakan Romo Bas. Sudah ada. Baik, terima kasih kepada Pak Larto dan ibunya Pio yang begitu bersemangat. Begini Mas Larto, pembentukan identitas sejauh kita tahu dan alami hampir selalu diwarnai oleh kekerasan, entah itu perang kemerdekaan, entah itu tahun 65, entah itu tadi yang dikatakan oleh Mbak Rino di Jerman, di Rwanda antara Hutu dan Tutsi, tapi juga di Yugoslavia. Nah, apakah ada pembentukan identitas yang tidak disertai kekerasan? Ada, banyak. Di mana itu? Di bab awal buku ini, yaitu ketika bangsa Austronesia yang menurut teori out of Taiwan itu menduduki kepulauan Nusantara ini. Kita kan punya identitas. Kita ini kan oleh dulu Pak Guru SD kita diberitahu bahwa leluhur kita berasal dari Yunan ya. Lalu kemudian ke Taiwan, dari Taiwan menyebar ke Filipina, ke Kalimantan, ada yang ke Jawa. Saya katakan di sini juga ada yang terus sampai ke Madagaskar, tetapi juga menduduki kepulauan Pasifik sampai ke Pulau Paskah, dan terakhir 1500 tahun yang lalu kira-kira mereka sampai ke New Zealand. Itu orang-orang Maori itu, yang ternyata itu dalam tanda kutip mereka ini saudara sepupu kita, leluhur kita dengan mereka itu sama. Banyak kata-kata mirip ya, mata, lalu cara menghitung 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti kita dari linguistik aja kelihatan bahwa ini kita ini bersaudara, terus sampai ke Hawaii dan sebagainya itu. Nah, itu semua kan punya identitas, orang Micronesia, orang Indonesia, orang Filipina.
tanpa konflik. Jadi tampaknya kalau konflik nggak setuju ya pindah ke pulau lain, ya. Atau identitas juga terbentuk dengan perdagangan. Orang Persia, orang Arab, orang India, orang Cina, itu kan berinteraksi di Asia Tenggara ini, khususnya di Asia Tenggara maritim, Asia Tenggara kepulauan yang saya sebut di sini. Ada pembentukan identitas di sana, tapi tidak konflik karena satu melalui perdagangan, dan kedua kebetulan ini wilayah ini banyak pulaunya. Nggak setuju, ya udah naik perahu pindah ke tempat lain. Dan itu biasanya one way ticket ya, udah ke sana nggak balik sini lagi. Kalau di darat itu mungkin bisa balik lalu pada berantem gitu. Kalau di pulau kan agak repot. Tapi saya mau mengatakan bahwa di babak pertama ini terjadi pembentukan identitas tetapi tanpa konflik, dan itu bisa. Nah, kalau kita melihatnya dari sejarah hanya mungkin abad ke-12, 13 di Jawa, Sumatera memang penuh konflik sampai perang kemerdekaan sampai 98 ya. Tetapi nenek moyang kita punya solusi lain kalau ada konflik. Ya, tidak harus dengan kekerasan, dengan perdagangan, tetapi juga dengan ya udah, kebetulan waktu itu pulau-pulaunya banyak yang masih kosong ya. Tapi menurut saya itu mungkin pembentukan identitas tanpa harus dengan kekerasan, itu menurut saya mungkin. Kalau sebentar Mo, kalau begitu boleh nggak saya mengejar pertanyaan lagi? Mengapa pada masa periode klasik itu sangat mungkin pembentukan identitas tanpa kekerasan, tetapi di masa modern atau mungkin sejak kerajaan justru persis kebanyakan dengan kekerasan? Apa yang membedakan kedua era? Salah satunya menurut saya, atau salah duanya Mbak, menurut saya begini. Yang A, orang nggak belajar dari sejarah. Kalaupun belajar ya hanya pendek-pendek aja. Ya ini kan selama ribuan tahun terjadi pembentukan identitas tanpa kekerasan, ini kan ribuan tahun. Itu mulai 40.000 tahun yang lalu. Itu puluhan ribu tahun ya, beberapa ribu tahun lah, itu bisa. Tapi kita nggak pernah melihat itu. Jadi yang kita lihat ya pembentukan identitas selalu ada kekerasan. Padahal nenek moyang kita yang seorang pelaut itu memungkinkan kita bahwa pembentukan identitas itu tanpa harus disertai kekerasan. Itu mungkin. Yang kedua, sayang sedikit itu teknologi, terutama teknologi persenjataan. Ini yang membuat konflik itu terjadi. Orang Indian dikalahkan karena mereka hanya punya panah, sementara kulit putihnya punya bedil, punya senjata modern. Kalau tadi ibunya Bio ini menyebut perang di Ukraina, sebenarnya siapa yang menang dari perang ini? Entah berakhirnya besok pagi atau 2 tahun lagi, pemenangnya adalah para produsen senjata yang mungkin jual senjata ke kedua belah pihak. Jadi kalau bisa perangnya jangan berakhir untuk mereka, karena ini perusahaan senjata ini paling diuntungkan. Kalau Rusia sama Ukraina ini nanti perangnya selesai, ya kita cari proyek lain. Itu. Dan sebenarnya Presiden Amerika yang notabene waktu itu mantan jenderal sekutu pada Perang Dunia Kedua, namanya Eisenhower, sebelum mundur sebelum berhenti tugasnya sebagai presiden, ingat kamu dengan military industrial complex. Saya ini jenderal, saya biasa perang, saya tahu kita semua dikendalikan oleh para saudagar senjata itu. Ini Mbak, pembentukan identitas yang konfliktif itu bagi kemanusiaan memang merugikan, tetapi bagi para juragan senjata sangat menguntungkan. Terima kasih.
Oh ibunya. Iya nanti kami usahakan supaya ya nantilah dengan bantuan teman-teman semua yang tahu teknologi ini, bagaimana buku ini diterjemahkan menjadi sesuatu yang lebih ringan yang mungkin bisa diakses di medsos gitu ya. Terima kasih atas idenya ini. Saya penulis Bu, jadi saya belum berpikir ke sana. Kenapa? Oh iya, baik-baik. Nanti naginya sama saya sama Mas Nugi nih. Ya, Mas Nugi ini. Ya nanti, ya tapi itu ide yang baik ya. Mungkin bukan hanya untuk buku ini, tapi buku lain itu supaya lebih mudah diakses oleh generasi muda. Toh pada akhirnya yang sekarang ini yang nantinya akan pegang masa depan kita ya kelompoknya regenerasinya Pio ini. Ya oke, kami usahakan nanti sama Mas Nugi dan mereka ini. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya ya. Kalau saya pikir-pikir sebenarnya pembentukan identitas kolektif dalam arti kolektivitas tribes misalnya ya, itu bisa tidak dengan kekerasan. Misalnya suku-suku Maori itu dia bisa mengidentifikasi diri mungkin sama dengan suku-suku lain di Hawaii. Jadi itu mereka merasa satu identitas dengan mengekspresikan cara hidup yang sama dalam pembentukan atau yang serupa ya, tidak sama tapi serupa. Dalam membentuk identitas kolektif seperti itu biasanya tidak ada clash of identity karena mereka itu justru berkumpul secara homogen gitu ya. Jadi identitas A dengan identitas A1 itu bisa berkumpul tanpa ada clash of identity gitu ya. Identitas kebangsaan ya, jadi sejak ada konsep negara bangsa, kan dulu itu negara yang ada tuh kan bukan negara bangsa ya, kerajaan, kemudian tribes atau suku-suku di mana-mana gitu ya. Nah sejak ada konsep negara bangsa dan kita ingin membangun sebuah kebangsaan menjadi sebuah negara, entah itu republik atau parlementer gitu, yang biasanya itu dibangun dari sebuah peristiwa dekolonialisasi ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya mengapa pembangunan sebuah negara bangsa itu banyak dengan kekerasan dan korban nyawa manusia, harta benda dan segalanya, nomor satu yang harus disalahkan adalah kolonialisasi menurut saya ya. Karena kolonialisasi itu bentuk penindasan yang luar biasa. Kita nggak bisa membayangkan, yang kita bisa bayangkan itu hanya Gaza ya, dan Ramallah itu dikolonisasi sekarang oleh Israel, tapi Israel tidak mau bilang bahwa itu kolonisasi. Nah, sejak ada konsep negara bangsa itu dan negara-negara Nusantara misalnya Indonesia waktu itu belum punya nama Indonesia, itu ingin bangkit dari penjajahan, maka yang dilakukan adalah ya berjuang, dan berjuang itu memang membutuhkan korban. Lalu setelah perjuangannya bebas dari penjajahan itu selesai, biasanya lalu berjuang untuk menetralisir identitas kolektif yang dulu menjadi favorit gitu ya, favoritisme, atau menjadi identitas kolektif yang menonjol gitu. Nah itu yang class identity-nya, class identitasnya itu ada di dalam negara bangsa itu sendiri. Seperti kalau kita dulu misalnya zaman Soeharto yang paling favorit adalah orang Jawa. Orang Jawa itu sebaik-baiknya orang di Indonesia. Nah sekarang juga misalnya pertanyaan kita, bagaimana cara pandang kita terhadap saudara-saudara kita orang Papua? Apakah mereka kita pandang sebagai bagian dari Indonesia? Apakah kita menganggap mereka tuh bagian dari kita gitu? Apakah mereka itu other gitu ya? Bagaimana kita memandang orang Papua? Itu juga pertanyaan tentang identitas kolektif gitu ya. Misalnya, boleh enggak Bapak misalnya anaknya dinikahin oleh orang Papua? Itu juga pertanyaan tentang identitas. Politik identitas dalam keluarga, anak saya nggak boleh dikawin sama orang Batak. Kenapa kalau ngomong teriak-teriak misalnya ya, itu juga politik identitas dalam keluarga gitu ya. Anak saya nggak boleh kalau dikawin oleh Chinese. Kenapa? Oh karena dia sukanya cuma cari duit doang misalnya. Itu
semua identitas kolektif itu punya label. Tugas kita adalah membongkar label-label itu. Kalau kita bertanya tentang keadilan itu tadi yang ditanyakan oleh Mbak Ruth, bagaimana pemenang dan penindas itu mengalami kesetaraan dan keadilan, adalah tugas kita bersama untuk membongkar label-label yang dilekatkan oleh orang atau oleh kita terhadap orang lain yang kita anggap sebagai other atau liar itu tadi, karena bukan bagian dari kita. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Pada Ibu namanya siapa Bu? Ibunya Pio. Oh, Ibunya Pio. Oke, baiklah. Ibunya Ibu Harining ya. Ibu benar sekali bahwa buku ini sebenarnya lepas dari semua diskusi kita tentang politik identitas dan identitas kebangsaan. Itu adalah sebuah catatan perjalanan yang bukan catatan perjalanan yang biasa menurut saya. Di dalamnya kecuali sense of justice itu tadi, Romo Baskoro juga memasukkan sense of humanity atau rasa kemanusiaan yang dibangun melalui dialog atau narasi dari kisah-kisahnya. Misalnya yang saya lihat tuh kisah dari Seattle tentang mencari kesembuhan gitu ya. Itu juga sangat sangat kental dengan sense of humanity. Bagaimana orang yang hopeless mendapatkan hope ya dari orang lain. Kemudian ada juga kisah Elia. Itu juga sebuah kisah kemanusiaan yang menurut saya itu bisa menjadi tuntunan kalau kita mau hidup dengan sense of humanity. Jadi memang Mbak Yuyut mengambil kerangka besarnya, tetapi saya tidak tidak bisa mengelak bahwa buku ini adalah buku catatan perjalanan yang diinduksi dengan rasa kemanusiaan yang sangat dalam. Saya kira itu. Terima kasih. Pemeriksaan batin. Ya. Berkat pemeriksaan batin. Eksaminasi. Baik, saya persilakan lagi satu termin lagi. Siapa yang akan menanggapi atau bertanya silakan. Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya Paul Masimombing, orang Batak nih, tapi suaranya nggak keras. Iya. Saya diundang oleh kawan, tapi kawannya nggak datang. Meskipun begitu, saya merasa beruntung untuk hadir di sore hari ini. Tadi Romo mengatakan bahwa ini adalah eksamen dari perenungan yang, jadi ini kan bukan hasil penelitian ya bukunya kan, tapi hasil perenungan yang ditulis sedemikian rupa. Kalau saya melihat, saya ingin buku seri keduanya muncul skala Indonesia aja. Jadi judulnya Awan Hitam di Negeri Kita. Ya bukan awan merah, awan hitam. Karena begini, saat ini saya lihat bahwa orang Indonesia generasi mudanya itu boleh dikatakan mengalami krisis identitas gitu ya. Dan ternyata di Indonesia juga berlangsung seperti yang di antara bangsa-bangsa itu. Kalau kita melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini, baik di zaman sesudah merdeka, mulai dari Aceh sampai Papua, dan sampai sekarang juga kita saya rasa membuat orang Papua menderita dan hancur lebur wilayahnya hanya untuk dinikmati orang-orang yang gak jelas gitu. Sekarang kalau ditanya orang Papua, Anda orang Indonesia enggak? Atau ditanya sekarang orang Aceh, kalau ditanya Anda orang Indonesia enggak? Belum tentu dia katakan dia orang Indonesia. Nah, jadi maksud saya, Romo, tolong merenung kembali lagi, tulislah buku untuk generasi muda Indonesia supaya dia menyadari meskipun saya orang Batak, tapi saya Indonesia. Di mana kita bisa bertemu? Itu. Jadi kalau di musik, di nada, kalau kita menyanyi, ketemu di sol, bisa ketemu semua sol samanya sama.
Tapi kalau orang Indonesia sekarang generasi muda, mereka kira-kira mau bertemu di mana ini? Karena Indonesia juga katakan tadi seperti dikatakan Ibu Rino, bahwa apa namanya ya, kita ini adalah dari menjadi Indonesia, tulisan Parakit Trisimbolon itu dari suku-suku dari suku-suku menjadi satu Indonesia. Generasi muda sekarang saya rasa nggak mengerti itu. Dan kebijakan pemerintah pusat juga saya rasa membuat orang-orang Indonesia, suku-suku di daerah-daerah itu menjadi tertindas tadi. Ya buktinya sekarang tambang dihabisi, deforestasisi, semua habis itu ditinggalkan. Tak ada yang mereka nikmati. Kebijakan oleh orang-orang tertentu, termasuk juga orang Batak di dalamnya. Kira-kira begitu, terima kasih. Satu lagi silakan. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Oh, silakan. Ipan. Saya setuju sekali dengan Bapak Siombing itu. Pak Siombing ya. Bikin perjalanan dari Sabang sampai Merauke dengan catatan-catatan, dengan kedalaman, penggalian diri, refleksi untuk menemukan kembali ke Indonesia kita. Karena sekarang itu sama dengan keprihatinan yang disampaikan ibu ini ya, mengamati anaknya. Saya juga prihatin banget mengamati ponakan-ponakan saya. Mereka bilang saya generasi ini, generasi itu, lalu memberi label generasinya itu tidak ada hubungan dengan sejarah. Kita ini punya kebiasaan seperti ini, kita punya, dia kasih identitas generasinya itu yang tidak ada hubungan dengan sejarahnya. Lalu ketika saya tanya, lalu kamu pilih siapa? Gibran dong om. Kok jadi Gibran? Wah kan umurnya sama dengan kita om. Dia juga gini, dia punya sekolah di luar negeri. Oh my god. Dan kalau saya tanya, Prabowo senang? Iya om, kan dia tentara om. Kamu tahu nggak dia pernah melakukan apa? Enggak. Ini kan dia pernah gini-gini. Itu kan kata YouTube. Begitu dangkalnya proses pembentukan identitas dalam diri anak-anak umur 20-an itu. Dangkal sekali. Dan itu akan menentukan kita mau jalan kemana ya. Dan saya pikir juga nanti seperti yang dikhawatirkan Bapak Batak ini ya, kita bisa jadi begitu jahatnya sama sesama kita. Jahat sekali sama orang-orang Papua, jahat sekali. Sama orang-orang Dayak, jahat sekali. Semua yang mau dibangun di IKN itu tanahnya orang-orang rantauan ya, dan sebagainya. Dayak Pasar. Ya, di daerah Pasir. Ya, itu tanah yang dihabisin sama Georgia Pacific yang bekerja sama dengan ITSI, perusahaan tentara. Itu tanah itu dihabisin, dan sekarang yang punya cuma 2 orang. Satu namanya Hasim, satu dua lagi namanya Luhut. Itulah tanah IKN kita. Batak ya. Ya, dan kemudian kita dipaksa lagi ya untuk datang di situ, untuk bayar sama dia, beli tanah dia. Kita bisa begitu jahat sama sesama bangsa kita. Orang-orang Dayak, orang-orang Papua ya. Ya sama juga orang-orang Jawa itu di pedalaman juga sama jahatnya kita ini. Karena proses pendefinisian bangsa kita begitu dangkal. Selama 50 tahun ini begitu dangkal. Dan itu akhirnya nanti sangat menakutkan. Maaf, jadi emosi. Oke. Silakan ditanggapi Mbak Rino dulu lalu nama Mbak. Saya ingin menanggapi dengan sederhana ya Pak. Jadi dalam pemilu kemarin ini saya juga orang kalah, bukan orang yang menang gitu ya. Jadi saya merasakan bagaimana menjadi orang kalah.
Tapi saya setuju dengan Bapak ya. Proses pendangkalan ini tidak hanya pendangkalan pikir tapi juga pendangkalan rasa, saya rasa ya. Pendangkalan pikir itu menurut saya mohon maaf pada para pendidik, tetapi dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini membuat hasil pendidikannya menjadi dangkal. Anak-anak tidak diajak untuk berpikir lebih kritis, kemudian tidak diajak untuk merenung lebih banyak di dalam pola berpendidikannya itu, dan pendidikan tidak dianggap sebagai sebuah pengalaman batin juga ya. Jadi hanya pengalaman untuk dimasukin ya, dicekokin itu. Jadi itu kalau membaca buku pendidikan orang tertindas itu model pendidikan model bank. Jadi muridnya itu sebagai tabungan gitu, gurunya itu sebagai penabung. Hanya masukin terus, masukin. Seperti orang nabung, masukin di dalam kepala anak-anaknya itu. Nah itu menurut saya sistem pendidikan yang harus dibongkar. Pendangkalan rasa menurut saya juga bagaimana kita kurang reflektif ya, dan kurang bela rasa. Pelajaran bela rasa itu saya kira nggak ada, tapi saya percaya bahwa di dalam rumah, dalam keluarga itu masuk dalam bagian dari pengasuhan bela rasa. Tetapi karena kebanyakan media sosial sekarang ini, ibunya bapaknya bermedsos, anaknya bermedsos, kalau duduk bertiga atau berempat itu tidak pernah memperbincangkan sesuatu dengan sangat mendalam. Bahkan kalau bapak ibu nanti pulang kuliah di restoran, itu ibunya bapaknya semua pegang HP sendiri-sendiri, anaknya pegang HP sendiri-sendiri. Itu yang namanya makan bareng di restoran tuh sekarang modelnya seperti itu. Di rumah saya kira juga seperti itu. Ibu bapaknya, anaknya, bahkan PRT-nya pegang HP sendiri-sendiri. Jadi keluarga itu di dalam rumah itu tidak tersambung. Disitulah sebenarnya pendangkalan rasa itu juga akan terjadi. Karena sebenarnya pengasuhan di dalam rumah atau parenting itu yang pertama kali memperkuat rasa, bela rasa, saling rasa merasai itu dimulai dari di rumah dalam komunitas yang kecil itu. Tapi kalau media sosial udah mengokupasi rumah, ya itu akan hilang lama-lama gitu ya. Dan saya percaya dan saya juga share concern ya dengan Bapak selama ini, karena saya juga punya anak yang udah dewasa dan punya cucu juga. Menurut saya itu juga menjadi bahan perbincangan. Nah, kita menurut saya tuh udah sejarah ini ya mempunyai peran yang sangat penting dalam meribet orang Indonesia. Tetapi dengan catatan sejarahnya itu harus dienduksi oleh rasa keadilan dan rasa kemanusiaan itu tadi, sehingga orang bisa berpikir rasa keadilan itu atau sense of justice itu digunakan untuk melihat ketidakadilan. Jadi kalau orang tidak punya sense of justice, dia tidak bisa melihat sebuah peristiwa itu adil atau tidak adil. Itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang punya sense of justice, sehingga dia bisa bilang, oh itu tidak adil. Critical thinking saja belum cukup apabila tidak punya sense of justice dan sense of humanity. Sense of humanity ini juga penting banget tuh untuk menginduksi atau untuk mengurangi pendangkalan rasa ya. Kita sebagai komunitas Indonesia secara besar gitu, saya kira banyak sekali saudara-saudara kita di luar Jakarta ini yang membutuhkan kepedulian kita semua berdasarkan bela rasa. Dan itu harus dimulai dari kita, dari keluarga kita. Saya kira kita tidak bisa minta orang lain melakukan apabila kita sendiri tidak mempunyai bela rasa dan tidak mempunyai rasa keadilan yang kita hidupi setiap hari. Saya kira itu Mbak Yuni. Terima kasih.
Terima kasih Mbak. Saya kira apa yang ingin saya katakan sudah dikatakan oleh Mbak Rino ini ya. Apalagi memang itu. Tapi mungkin sedikit tambahan saja untuk Pak Siombing dan untuk Mas Iwan tadi. Yang pertama, ya memang sekarang sedang ada awan hitam yang sedang menggelayut. Kita nggak tahu ini apa. Awan hitam itu kan artinya ada banyak potensi ya. Bisa isinya itu air, tapi juga bisa petir dan halilintar. Dan itu akan menyambar siapapun, terutama yang menonjol, yang agak tinggi, sikap kritis, orang yang berani gitu, yang nanti akan dihadapi secara mungkin represif atau apa itu. Jadi awan hitamnya ada di sana. Yang kedua juga mirip dengan itu yang dikatakan Mas Iwan tadi, terjadi semacam pendangkalan identitas ya, yang dipersonifikasi oleh salah seorang tokoh atau dua orang tokoh di dalam pemilihan umum yang baru saja lewat ini, yang masih berproses sekarang. Nah, satu hal yang dilupakan yang juga mungkin tadi disampaikan oleh Mbak Rino adalah kita lupa bahwa yang namanya Indonesia ini lahir dasarnya adalah sejarah. Yang menyatukan kita itu bukan bahasa, bahasanya beda-beda. Bukan agama, agama kita beda-beda. Bukan pulau atau daratan, karena pulau kita ini banyak sekali, belasan ribu. Yang menjadikan Indonesia itu adalah sejarah. Sejarah apa? Sayang seribu sayang, sejarah kolonisasi itu tadi. Yang disebut Indonesia kita semua tahu adalah bekas Hindia Belanda. Oleh karena itu Pulau Timor yang bagian barat itu bagian dari Indonesia, yang timur tidak. Pulau Kalimantan yang bagian besar ini ikut Indonesia, yang utara tidak, meskipun pulaunya satu. Di sebelah selatan kita ada pulau namanya Pulau Christmas, dekat dengan Pulau Jawa, itu juga tidak masuk Indonesia meskipun dekat, karena itu bukan jajahan Belanda. Artinya kita suka atau tidak, identitas kita sebagai sebuah negara bangsa itu ditentukan oleh sejarah. Nah, kalau itu hilang, lalu apa yang menyatukan orang penduduk Sabang dengan penduduk Merauke? Pulaunya beda, jaraknya ribuan kilometer, bahasa dan suku aslinya juga beda. Kalau sense of history tadi tidak ada, ya susah membuat orang dari Talaut dengan orang di Pulau Nusa Kambangan gitu ya. Itu kan beda. Nah, sejarah yang ini. Nah, kalau itu terjadi pendangkalan, menurut saya akan repot, cepat atau lambat itu akan susah kita sebagai bangsa untuk bersatu. Kemungkinan terpecah belah akan mudah. Apalagi kalau punya uang banyak ya. Sekarang ini uang menjadi sangat mungkin mengubah pikiran banyak orang, terbukti baru-baru ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi pelajaran sejarah saja ada 3 poin. Pelajaran sejarah saja tidak cukup kalau tidak disertai dua hal tadi yang dikatakan oleh Dr. Antarini Arna ini atau Mbak Rino ini, yaitu sense of humanity dan sense of justice. Tanpa itu penulisan sejarah akan menjadi sekedar rentetan data saja, rentetan faktual saja. Tapi kalau itu baru berarti kalau ada yang namanya sense of humanity, sense of justice. Dalam buku Awan Merah saya representasikan sense of justice itu dengan upaya saya untuk menyuarakan mereka yang kalah itu ya, Mbak Ruth ya, entah itu di Salem, entah itu di reservasi atau konservasi Indian itu, entah itu dengan mereka yang menjadi korban setelah tragedi 65. Saya ingin membantu, meskipun lirih, tapi saya ingin membantu menyuarakan mereka yang kalah itu. Kalau tentang mereka yang menang sudah ada di mana-mana, tapi menyuarakan mereka yang kalah ini menurut saya masih perlu terus disuarakan. Itu poin kedua. Poin yang ketiga dan terakhir, kalau Bapak Ibu atau adik-adik semua
perhatikan, kurikulum pendidikan kita sangat administratif dan sangat detail gitu ya, tetapi tanpa disertai kedalaman tadi, apalagi yang namanya refleksi, apalagi yang namanya bela rasa, itu nggak muncul di sana itu. Jadi kebetulan baru saja saya diminta tolong untuk mengoreksi sebuah skripsi tentang pengajaran anak sekolah dasar ya. Itu sangat detail tapi teknis semuanya. Ya, pakai dan mekanis ya. Ya, mekanis, tapi soal pendalaman, soal refleksi itu pemaknaan nyaris tidak ada. Nah, itu saya kira untuk jangka panjang ini agak bahaya bagi kita sebagai bangsa, tetapi juga sebagai individu-individu. Lupa sekali lagi bahwa itu tadi prinsip Ubuntu tadi ya, saya begini, ini bukan usaha saya sendiri, ini karena orang lain, ini usaha bersama lah kita ini. Nah, kalau orang sudah sibuk dengan gadget masing-masing dan sebagainya, dalam keluarga nggak ada kebersamaan, apalagi sebagai bangsa, rapuh kita karena kedangkalan itu. Ya, maka perlu kita usahakan bersama supaya ada kedalaman, ada refleksi. Syukur-syukur ada eksamen tadi ya, eksamen konsen sebagai metode itu saya kira meskipun tidak harus rigid, saya kira itu penting kita sebagai bangsa. Matur nuwun, terima kasih. Jadi sebentar ini diusulkan ada eksamen bangsa ya. Sarah sehat untuk memeriksa batin bangsa. Itu contohnya Nyepi, Mbak. Oh. Teman-teman Hindu sudah mempelopori kita, berhentilah barang sehari Ya. untuk berefleksi, untuk mengadakan eksamen dan sebagainya. Ya. Itu hari raya Nyepi saya kira penting untuk kita semua. Makasih. Mungkin sebentar ini siapapun dari Bapak Ibu bisa leading untuk mengadakan sarasen atau plus mungkin juga, dan praksis kembali untuk menggelar acara eksamen bangsa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah 7:30 lebih, jadi acara harus kita akhiri. Padahal sebenarnya perbincangan ini tambah malam biasanya tambah menarik. Dan saya teringat perkataan seorang filsuf perempuan namanya Martha Nussbaum. Ketika dia juga bicara tentang pembentukan identitas bangsa, dia mengatakan bahwa ada yang paradoks pada era modern sekarang ini, justru persis politik emosi yang mendasari pembentukan bangsa, identitas bangsa, yang hilang adalah solidaritas. Itu yang hilang. Dan itulah yang membuat seluruh pemilu di seluruh dunia, mulai dari Amerika, India, dan sebagainya, termasuk Indonesia, itu hancur karena hilangnya solidaritas. Jadi teringat saya tadi perkataan Romo Bas di awal bahwa pembentukan identitas tidak bisa seorang diri, tetapi itu merupakan karya kolektif. Nah, karya kolektif ini kalau boleh saya pinjam dari istilah Martha Nussbaum adalah hilangnya solidaritas. Nah, saya kira itu. Dan kalau boleh saya membacakan kembali ke cerita Romo Bas tentang menuju pantai penuh cahaya, mengenai seorang perempuan yang bernama Eona. Benar nggak istilahnya Eona? Eona yang coba ingin ikut sebuah kapal pelayaran untuk mencari sesuatu yang material, entah emas, entah apa sesuatu. Tapi pada akhirnya ini yang menarik dari refleksi Romo Baskoro. Sebentar, 4 kalau boleh saya bacakan. Sebenarnya yang lebih memukau dari pantai penuh cahaya itu bukanlah apa yang kelihatan. Artinya yang kelihatan adalah rempah, emas, dan sebagainya. Yang lebih memukau adalah apa yang tidak kasat mata. Apakah itu? Ya, adalah kesadaran bahwa sebenarnya harta karun yang dicari itu tidak berada di pantai, melainkan justru ditemukan dalam perjalanan menuju ke pantai. Eona menemukan harta karun justru ketika sedang berada dalam perjalanan di kapal bersama para awak kapal Selamaris, di mana ia bisa membina persahabatan dan saling terbuka dengan orang-orang baru, seraya belajar tentang cara mengendalikan kapal, cara mengarungi lautan, cara membaca rangkaian bintang di langit, cara bertahan hidup di tengah luasnya samudera, cara mendapat inspirasi dari dongeng-dongeng kuno, dan sebagainya.
semua itu lebih berharga daripada suatu harta karun yang berupa emas, perak atau barang-barang yang kasat mata lainnya. Kiranya kalau ini kemudian kita aplikasikan kembali ke diskusi kita mengenai pembentukan identitas bangsa tadi, maka sesungguhnya yang menarik adalah perjalanan menuju pembentukan identitas bangsa itu sendiri. Dan itu adalah pengalaman Indonesia yang saya kira menjadi seri dan tantangan kita untuk kita maknai selanjutnya. Mungkin kita diskusikan selanjutnya. Dan mungkin tantangan buat Romo Baskoro untuk menulis aman hitam. Saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.